Wis disiapno iki. Sampai itu lho, ket mau noto piring. Lah memang piring mulai cilik sampai gede sampai toto mbok kira-kira. Ket mau wis tak toto piring iku. Iya, tapi kan mbok toto. Untuk sterilnya kan belum sampean. Warung iku ya tetep kudu harus steril. Aku sak durunge buka warung itu sak semproti. Ya mulai teko ngarep sampai nuri piring garpu bahkan jajan sak durunge dibungkus wis tak semprot. Mbok semprot apa dhisik iku? Desinfektan. Ngono ta? Saiki itu awak dhewe kudu berhati-hati ya. Sehat iku mahal. Betul. Gak cuma wong-wong sing nanggone embong awak dhewe sing nanggone jaga warung iki ya kudu sehat. Pengunjung juga harus bersih. Kapan nanti pengunjung gak terima tak semprot tak adusi sampai disemprot. Ya ampun iku ya gak jaga kesehatan jenenge makane wingi ku aku ndelok wong kok kloncong kabeh tak sangkane kudanan. Aku kok semprot ngene kabeh lah. Wis sehat kabeh ku. Wis saiki yo awak dhewe ku jarene wong wah gak ono penyakit-penyakit. Ana sing ngono memang. Ono sing ngomong percaya ono ya. Nang TV-TV bahkan sampai saiki India iku rebutan melayu teko negara gara-gara ngono. Awak dhewe sing nang saiki sing koyo ngene ya kudu menjaga protokol kesehatan. Tapi sih ono sampai apa mlebokno wong lawan. Ojo menuduh dengan tidak hormat. Lah iki ono tamu. Iki tamu penting. Iki dalam penelitianku ya, Cak yo. Dalam penelitianku. Dalam buruan atau penelitian berarti. Dalam jangan apa kok sih ngomong. Wis gak sabar yo. Kan jadi gak percaya. Saking menurut penelitian iki, Cak. Iki mau tak jelas ning arep iku nyemprot-nyemprot. Iya. Terus ruangan iki. Ruangan makane delok nafasku, Cak. Kok mau ngene? Yo, Cak. Kata terus kabeh Iku mau lho, saiki disemprot maneh. Lho koyo sing opo lek film-film opo horor-horor. Heeh, koyo ono beluk-beluk ya apa ngene lho. Nah, ngene iki nang ngene foto gak ngeri ning. Gak, ambil aja coba. Ambil nafas. Wis. Terus tahan dibuat. Ya apa bersih enggak nafas itu? Bersih ati arah ngene. Gak wangi, Cak. Iki gak wangi, tapi membuat kita itu segar. Lebih fresh. Apakah itu? Ya iki. Ayo kita ngomong. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sopan, gak kayak awak iki. Kok buta-buta awang Blodak tok. Wah, iki memang iki tamu apik temenan. Tapi kok nggawa botol, nggawa omplung, nggawa. Hei, aja tanduk. Awakmu iki dudu omplung iki. Iki botol-botol kayak dalu. Kayak teremos ngono ta? Heeh. Ya ditakokno aja. Selamat sore ini Pak siapa? Perkenalkan Bapak. Saya Rekta Geson, Direktur PT Agromitra Alimentari. Profesi saya bakul jamu. Wow. Bakul jamu itu kerjanya ngeracik obat, pakai mortir sabar, pakai alu dan apa itu? Seperti lesung ya. Itu kalau jadi bikin obat kan pakai itu mortir sabar seperti lesung dengan alu. Itu jamu gendongan ya, Pak ya. Dari jamu gendongan sampai jamu bungkusan. Wah. Maksudnya jamu modern ya, ya Pak ya. Awak dhewe ndelok wong dodol jamu iku lak biasane digendong. Iya. Disuruh keliling. Iya, Cak, iya, Cak. Siji. Heeh. Lho opo pilih. Terus barang dan beliaunya ini dodol jamu eksekutif. Iya. Ini beliaunya, Cak. Bakul jamu, tapi orangnya itu fresh. Iya. Hah? Ketok seger. Lah nek misale dodol jamu kaya sapa sing mburi ku Joker gak joker gak payu. Saiki wong dikon sehat ora wajahe kok wong lara ini iso. Gak payu ya saya. Payu iki lak lebih seger. Ya saya manggilnya Bapak siapa ini enaknya, Pak? Panggil Mas Rekta. Mas Rekta. Cak Rekta boleh. Cak Rekta. Pak Rekta, jadi ngomong bakul jamu. Apa sih yang diproduksi atau jamu apa aja? Maksudnya jadi produk Ning Meti, Cak Bejo kelihatan sehat ya. Kelihatan ayu-ayu, ganteng. Itu sesungguhnya karena kita ini semua dilumuri oleh kuman. Tapi tentu kuman yang baik ya. Kuman yang baik. Nah, kuman yang baik itu apa? Probiotik. Jadi kalau ada 80% kuman baik, probiotik itu di dalam tubuh kita, khususnya di dalam usus, maka kita akan sehat.
Kita bisa menghindari penyakit apapun ya, penyakit infeksi termasuk COVID-19 maupun penyakit-penyakit lain yang tergolong non-communicable disease, penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit lifestyle. Jadi yang kami produksi adalah Pro EM1. Bejo, apa itu Pro EM1? Pro EM1 adalah multi-strain probiotik yang hidup dan aktif. Jika diminum, dia akan bersimbiosis dengan mikroba alami yang ada di usus maupun organ lain. Kalau kita sedot tadi paru-paru ya, kena mata, dia akan bersimbiosis dengan mikroba alami yang ada di konjungtiva mata, membentuk komunitas probiotik, membentuk komunitas kuman baik tadi, namanya mikrobiota. Nah, kalau mikrobiota terbentuk, Bejo, Neng Meti, cirinya adalah apa? Imun sistem kita memiliki respon yang seimbang. Respon imun yang proinflamasi, yang pro radang, ya, akan seimbang dengan respon imun yang antiinflamasi. Respon imun kalau bahasa kimianya itu sitokin. Ya. Kalau sel imun itu kita ibaratkan tentara, respon imun adalah karakternya. Jadi tentara untuk memerangi itu tadi ya. Tentara punya karakter, nggak cukup kita punya tentara yang banyak untuk menghindari penyakit apapun. Tapi respon tentara itu, karakter tentara juga harus normal. Dia nggak boleh ngamuan, senggol bacok atau senggol tembak. Tapi juga nggak boleh toleran, rampok, penjara lewat lenggang kampung di dia. Nah, jadi respon imun kita tuh harus seimbang. Dia harus marah ketika berhadapan dengan virus, dengan kuman jahat, dengan sel kanker. Tapi dia harus toleran. Dia harus sabar ketika berhadapan dengan dinginnya AC, harus sabar dengan serbuk sari bunga, harus sabar dengan debu, harus sabar dengan seafood. Kira-kira begitu. Nah, ini dulu-dulu bisa gabung nih, bisa tanya-tanya lah kondisi kesehatannya, hubungannya Pro EM1 iki mau ya. Jadi kondisinya sekarang apakah dengan kena COVID ini bisa? Iki ada pengalaman Kak. Aku kan pernah mengalami terpapar juga ya sampai akhirnya opname ya. Tapi dengan Pro EM1 sampai pernah gawe gini loh, aku gawe Cak, aku gawe langsung aku Cak. Terus kondisi sampai setelah gawe ini ya? Berangsur-angsur tambah imun tambah kuat Cak. Karena apa? Dia juga menggelontor ya, istilahnya menggelontor zat-zat virus-virus yang sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi imunnya lebih kuat, imunnya lebih istilahnya itu stabil Cak. Lah sampai saiki nyata nih aku dan semua untuk golongan tua muda tidak ada efek samping. Wah, apakah seperti itu Pak? Ya. Disampaikan oleh Neng Meti tadi. Banyak sekali testimoni orang-orang yang terinfeksi COVID dari gejala yang ringan atau OTG, gejala ringan sampai gejala berat yang tertolong dengan produk ini, Pro EM1. Kita tahu bahwa kalau pasien COVID sudah bergejala berat, itu keadaannya sangat darurat, ya, perlu pertolongan segera karena saturasi oksigennya sangat rendah. Nah, ketika diberi Pro EM1 dengan dosis yang double 15 ml, saturasinya tuh segera naik dari kalau yang 80 di bawah 94 kan harus pakai ventilator, yang pompa oksigen itu dimasukkan ke paru-paru kita, langsung naik menjadi 94. Yang terendah pernah kami tolong itu saturasinya tinggal 31 sampai 34. Sangat rendah sekali. sekali. Tensinya pun tinggal 60-40. Secara definitif orang ini sudah nggak ada. Gawat lah, koma ya. Udah nggak ada. Keluarga pun sudah nyari-nyari kaplingan. Tapi tertolong rupanya dengan minum Pro EM1 ini dengan dosis double 30 ml. Itu kejadian Sabtu malam 2 kali minum 30 ml, Minggu 5 kali, Senin sudah negatif swab dan orangnya gagah sudah segar. Nah itu keunggulannya, kedasarannya dari itu.
pemakaian Pro-M1 sebagai treatment, sebagai pemulihan ya masalah COVID-19 itu bukan hanya testimoni yang kami punya, Cak Bejo, tapi kami sudah mendapat data uji klinik di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi sudah lebih dari testimoni lagi. Istilahnya bukan kaleng-kaleng ya Pak ya? Bukan abal-abal, bukan ecek-ecek. Pak, produk yang betul-betul dasar. Dari Pro-M1 sendiri ini memang dikhususkan ketika kondisi COVID ini lagi melanda, atau memang sebelumnya sudah ada seperti atau produksi ini? Launching Pro-M1 ini dari PT Agromitra Alimentare bulan Maret tahun kemarin. Sebenarnya kami memproduksi Pro-M1 ini tidak khusus untuk pengendali COVID ya, tapi dengan imun sistem yang seimbang, imun sistem dengan respon imun antara yang pro radang dengan anti radang tadi seimbang, sesungguhnya kita bisa menghindari penyakit apapun, dari penyakit infeksi termasuk COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang non communicable seperti kanker, jantung koroner, hipertensi, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan lain sebagainya. Ngombene gampang Cak, dicampur air putih Cak. Oh langsung ya? Iya, jadi diminum langsung juga boleh, ya, tapi kalau suka rasa kecutnya ya. Kecutnya kayak asam-asam cairan atau cairan. Makanya saya tadi mendefinisikan Pro-M1 adalah probiotik yang hidup. Kalau yang bentuk kering, dia tidur. Pak Meti tidur. Dan itu Cak, anak mana Cak, Pro-M1 ini yang cair, iso dilebono dengan disemprot, umpamanya bengi keselak-selak mana ya Cak ya. Kadang kan kita tidur Pak, batuk ya, bangun Pak, semprot aja Cak, seset gitu, langsung plong. Iya. Apa nanti sampai juga sarannya perut ya? Semprotan setrika. Pengenyaan dada. Cara pegang. Bangun ngelindur, jadi maunya yang pakai Pro-M1 semprotan setrika. Baik, ini kan sekarang ini masyarakat Indonesia sudah ada yang namanya vaksin ya, yang namanya vaksin ini. Nah, di tengah gencarnya vaksin, ini masyarakat seolah-olah ini mengabaikan protokol kesehatan. Dia merasa bahwa mentang-mentang ya. vaksin wis bebas. Nah, ini seperti apa ini Pak Rey mengenai maraknya hal itu? Betul. Ya, sekarang ini di India sedang terjadi bukan second wave atau third wave lagi, tapi biggest wave, tsunami ya. Kita ikuti bisa beritanya di TV, di koran, di media elektronik ya. Setelah pemerintah India mendeklarasikan bebas COVID, sudah terbentuk kekebalan komunitas dan immunity, mereka mulai abai dengan protokol kesehatan, merasa sudah jadi Superman karena abai dengan protokol kesehatan. Dan yang paling parah, mereka mandi bareng Cak Bejo. Mandi bareng di sungai ya, upacara adat. Jadi ibaratnya kalau di Hulu itu ada pisang goreng itu diicipi sampai yang mandi di tengah sungai sampai yang di hilir. Akhirnya terjadilah COVID yang lebih parah daripada gelombang pertama, malah dikatakan itu adalah sebuah tsunami ya. Di sini membuktikan bahwa protokol kesehatan 5M itu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, keluar jika perlu, itu lebih penting dari vaksin. Ning Meti, itu lebih penting. Ya artinya sampai ojo meremehkan, ojo ngomong mari vaksin wah bebas. Seenaknya saya. Tapi lebih baik ya kita tetap menjaga kesehatan kita meskipun sudah divaksin, meskipun belum ada tanda-tanda bahwa kita itu nanti akan sakit. Sebab orang-orang itu gak ngerti loh Cak. Orang-orang kayak koncone diri, sing saiki lagi menjalani. Cak Bejo, Meti. Sesungguhnya kita tidak bisa menghindar dari coronavirus, dari COVID-19 ya. Kenapa? Karena virus itu sudah airborne, dia bisa dibawa angin, satu. Kedua, dia mudah sekali berubah, bahkan lebih cepat berubah daripada virus flu. Jadi setelah dia berubah menjadi mutan baru, dia lebih cepat menyebar. Nah kalau dia dibawa angin, kemudian lebih cepat menyebar,
suatu saat kita akan jumpa, suatu saat kita akan petuk. Nah, sebelum kita ketemu apa yang harus kita lakukan? Perkuat sistem imun kita. Istilahnya benteng kita ya. Ya, sistem imun yang kuatnya gimana? Sistem imun yang responnya seperti tentara tadi karakternya normal, tidak ngamuan, senggol bacok, juga tidak terlalu sabar, toleran dengan rampok, toleran dengan penjara, toleran dengan teroris. Tapi dia akan marah ketika ketemu virus, bakteri patogen dan sel kanker. Tapi dia toleran dengan dingin, dengan serbuk bunga, dengan debu, dengan siput. Demikian. Nah, kalau kita memiliki sistem imun dengan respon yang seimbang, sesungguhnya bukan hanya COVID-19, semua penyakit infeksi, bahkan penyakit yang bukan infeksi pun yang tergolong penyakit degeneratif, penyakit lifestyle itu kita bisa hindari semua. Istilahnya mah, ya, kan ringan juga itu. Nah, lalu yang kedua, pertama kita harus memperkuat artinya bukan meningkatkan terus sistem imun kita dengan responnya kita angkat terus sudah boleh, tapi diseimbangkan. Yang kedua, kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya jika kita nanti jumpa, kita petuk, itu kita ketemu dengan jumlah yang sedikit, ringan. Itulah vaksin alami sesungguhnya untuk kita. Kita tahu bahwa vaksin itu kan ada spike protein yang dibuat di pabrik sintetik, ada potongan RNA yang juga dibuat di pabrik. Tentu itu semua kimia untuk tubuh kita. Kalau kimia masuk dalam tubuh kita kan asing, bisa menimbulkan reaksi penolakan, terjadilah alergi, terjadi penggumpalan darah, blood clot. Tapi yang luar biasa saya dengar, mungkin itu baik efeknya, dedeknya jadi besar katanya Cak Bejo. Dedeknya jadi besar. Ya wis dulu, monggo sing kepengin gawangan takon-takon mung Bisa telepon lagi nih. Nah, ngene 561 1416 utawa 5676923. Umpama sampean gak telepon ya iso WA 0819588881. Engko ana hadiah. Ono hadiah dulu. Buka puasa itu kan tanpa disadari ke semua waktu ya toh. Lah menghirup kan gak apa-apa sih aslinya. Menghirup. Jadi gak sido waktu. Terus sampai iki setelah buka saya minum iki Cak. Iki ya. Blue in one iki. Itu kan untuk daya imun sebelum berangkat terawih. Kadang awake dhewe mari buka kan maamnya gak sego dhisik. Iya toh Cak. Sing sederhana lah. Iki gak masalah, langsung diminum aja. Lah untuk terawih gak iso ngantuk Cak. Biasanya waktu kan terawih kan. Mungkin ada mau masuk ini Pak Le. Kota FM. Nggih. Cak Bejo. Nggih. Cak Effendi iki ya, Sinan Petemon. Iya, Cak Bejo. Oke, silakan. Dengan siapa sahabat Bejo? Pak Ray. Pak Ray ya? Rekta. Oh, Pak Resta, sorry Pak Resta. Rekta. Pak Rekta. Ya, selamat sore Pak Rekta. Selamat sore. Saya Fendi Pak Rekta. Ya Pak Effendi. Ya, saya kok baru dengar ini ya, ada minuman Pro Emban baru dengar ini. Gini Pak Rekta, saya kan punya riwayat asma Pak saya. Asma? Gara-gara ada pandemi ini, asma saya kumat. Baik. Saya dinyatakan positif. Saya seorang pengorbit juga pengintas. Sampai sekarang asma saya hasilnya belum sembuh total lah. Tapi kalau saya sudah negatif, Pak Arista ya. Ya. Tapi selama ini saya masih mengkonsumsi obat dokter. Ya. Obat dokter asma saya. Saya harus mengkonsumsi seperti ini. Apabila saya mengkonsumsi Pro M1 minuman ini, apakah boleh Pak Sa? Karena selama ini kan masih mengkonsumsi obat dokter. Apakah saya diperbolehkan mengkonsumsi Pro M1 ini? Kalau boleh, itu ada jeda enggak? Habis itu misalnya saya nih ya buka sama sahur minum obat, terus saya barengi dengan minum Pro M1. Apakah diperbolehkan? Kalau diperbolehkan itu ada jedanya apa enggak? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Pro M1 itu tidak ada efek sampingnya kalau kita dikonsumsi setiap hari? Misalnya saya ya sudah sembuh total, asma saya dinyatakan negatif total. Untuk mengantisipasi agar tidak ada virus lagi, saya mengkonsumsi terus-menerus. Dan membuat ketergantungan Pro M1 ini. Kalau dibolehkan, belinya di mana, harganya berapa? Baik. Yuk kita aja, Pak ya. Saya
jawabannya saya dengarkan di radio. Pak Matur Rekta ya. suwun, Yuk, Pak makasih. Effendi. Makasih, Cak Bejo. Nggih, Yuk. silakan Pak Rekta. Sesungguhnya COVID-19 ya, itu menyerang bukan orang yang hanya low reactive immune response, orang yang respon imunnya rendah, seperti umumnya orang-orang yang terinfeksi, terkena penyakit infeksi, ya. Tapi lebih banyak menyerang orang yang mengalami overreactive immune response, respon imunnya berlebihan. Contoh respon imun yang berlebihan itu apa? Salah satunya adalah asma, alergi kan. Yang lain adalah hipertensi, diabetes, ya. Dan lebih banyak korban itu jatuh dari orang yang memiliki respon imun berlebihan. Ya, syukur alhamdulillah Pak Effendi sudah sembuh ya sebagai penyintas. Padahal Pak Effendi ini memiliki komorbid dari orang yang punya respon imunnya berlebihan, alergi, asma ya. Nah, kerjanya ProIM1 adalah menyeimbangkan respon imun. Jadi kalau seperti Pak Effendi ini respon imunnya berlebihan, seperti pemutar volume radio itu, Cak Bejo, Ning Meti, kalau volumenya tadi kecil kan kita bisa besarkan. Kalau volumenya terlalu besar, kita bisa cilikkan titik ya sampai normal. Itulah ProIM1. Jadi Pak Effendi kalau minum ProIM1, respon imun yang berlebihan ini tadi overreaktif ya, hipersensitif akan diturunkan sehingga Pak Effendi ketika ketemu dengan alergen, penyebab alerginya asmanya Pak Effendi mungkin dingin, saya nggak tahu apa tadi ceritakan, mungkin debu, mungkin setelah makan seafood, itu akan toleran respon imun dari sistem imunnya Pak Effendi sehingga asmanya jadi sembuh. Kalau asma sembuh karena sistem imun seimbang, otomatis Pak Effendi pun sudah bisa mencegah infeksi COVID-19 yang berikutnya. Ya. Apakah diperbolehkan dengan bersamaan atau obat ProIM1 apakah boleh dikonsumsi bersama dengan obat kimia? Boleh Pak Effendi, tapi sebaiknya dijeda obat kimia dulu, kemudian baru sejam kemudian ProIM1. Itu untuk jawaban pertama ya. Sesungguhnya ProIM1 juga bisa dimasukin dalam satu alat, kami punya namanya nano spray sebagai nasal spray seperti hidung ya. Pengalaman Ning Meti tadi sudah kita dengar, kalau ada merasa gatal di saluran pernapasan ya sering, saluran pernapasan juga buntu ya seperti yang dialami orang asma. Itu kalau sedikit ya, sesak nafas. Itu sesungguhnya kan terjadi alergi, hipersensitif, overreactive immune response kita. Nah, kalau disemprotkan ProIM1, karena di dalam ProIM1 itu sangat tinggi antiinflamasinya, sangat tinggi antioksidannya, maka dalam hitungan menit itu serik, buntu, dan yang kita tidak enak karena gangguan di saluran pernapasan akan hilang, begitu. Tapi kalau dikombinasikan dengan obat kimia, monggo Pak Effendi, sebaiknya dijeda ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada efek samping? Nggak ada Pak Effendi, efek ke depan yang saya diceritakan orang ini banyak. Katanya kalau minum ini senjatanya jadi siap gerak, ya itu Cak Bejo, siap gerak. Karena apa? Di dalam ProIM1 ini berisi kuman yang baik. Kita sehat kalau di dalam organ kita atau di dalam tubuh kita ada 80% kuman yang baik. Yang 5% boleh yang jahat, Cak Bejo. Yang 15% itu boleh yang angin-anginan. Kalau yang dominan yang baik dia ikut baik, kalau yang dominan yang jahat dia ikut jahat, begitu. Tapi 80% harus baik. Nah, ProIM1 ini isinya kuman baik, probiotik. Kita harus konsumsi setiap hari. Karena apa? Kuman yang baik itu tadi penting untuk kesehatan tubuh, untuk mencerna, untuk detox, untuk penyerapan, untuk sintesa senyawa-senyawa bioaktif yang diperlukan tubuh seperti enzim, hormon, antioksidan dan lain sebagainya. Tapi dia juga mudah gugur, dia mudah mati.
gopok Mbak Meti. Ya seperti juga di komunitas masyarakat sehari, orang yang baik biasanya gimana? Cepat. Nggak struggle kan, cepet pulangnya. Rupanya di komunitas yang tidak bisa kita lihat, di komunitas bakteri, di komunitas sama persis. Jadi itulah kita perlu untuk menambahkan yang baik. Kita perlu untuk suplementasi kuman yang baik ini, probiotik ke dalam tubuh kita sehari, utamanya dengan diminum. Kira-kira mungkin sudah terjawab ini? Ya, Effendi mudah-mudahan bisa puas dengan jawaban Pak Rekta tadi ya Pak Rekta. Ini kalau penelitian. Iya, saya Cirebon saja. Nggih, monggo. Halo, selamat sore. Sore nggih. Salam sehat. Salam sehat. Saking sinten? Dari Mojokerto Bantul. Mau Jokoto Bangkobar, Bangkobar. Betul. Oke, silakan Bangkobar. Selamat sore Bapak narasumber. Selamat sore Bang Kobar. Oh, ya. Salam kenal, salam sehat Pak Rita. Semangat sehat selalu Bang Kobar. Pertanyaan saya simpel aja Pak Rita ya. Dosisnya Pro M4 apa? Ini kan 30 mili ya Pak ya. Betul. 15 ml sekali minum, kurang 15 lebih mililiter. kurang lebih 1 sendok makan. Dalam hal ini begitu Pak. Ya pertanyaan saya seandainya saya ampuh minumnya ada. Pertama, apa boleh gitu Pak. Yang kedua Pak, dari usia berapa anak yang tidak boleh minum ini Pak? Itu aja pertanyaan saya. Yang pertama bisa diulang, Cak Kobar, Bang Kobar. Yang pertama. Yang pertama seandainya badanku kuat, betul. Aku minum 2 kali. 2 sendok maksudnya. 30 Mililiter. Iya, berarti 2 mililiter. sendok. Karena kan aku kan gede kan. Oh, iya. Oke, Bang Kobar. Seandainya, tadi kan identik dengan siap gerak kan gitu. Oh, iya. Oh, Paham. saya Kita kan sama aja kan. saya paham kebutuhannya Bang Kobar. Nah, seperti itu. Iya. Iya, Kalau iya. dokter ya, Oke. apakah kami itu diperbolehkan adanya? Boleh. Siap. Kami tunggu Ya. dari tadi. Oke, Bang Terima Kobar. kasih. Salam sehat. Salam sehat. Dari Mojokerto ini Pak Rekta. Silakan. Tadi yang pertama boleh kan? Tadi kan Bolehkah 15. dilebihkan dosisnya ya? Terus yang kedua usia berapa? Ya. Baik, Cak Bejo. Ya. Sesungguhnya tidak ada efek samping, tidak ada overdosis konsumsi Pro IM1 ini. Efek ke depan tadi malah ya. Ya. Ini yang diincer sama Bang Kobar kayaknya ini efek ke depan ya. Makanya mau diminum banyak. Sesungguhnya 15 ml, 1 sendok makan besar itu dining spoon, sendok makan bule itu udah cukup ya. Tapi kalau mau dilebihkan, tidak ada overdosis boleh. Kasus-kasus seperti COVID yang darurat tadi dengan gejala parah ya, saturasinya di bawah 80, itu sebaiknya didouble dosisnya. Karena apa? Rupanya orang yang terinfeksi COVID itu pasti terjadi shifting, terjadi pergeseran, yang jahat menjadi dominan, yang kuman yang baik menjadi lebih sedikit. Nah, bagaimana kita membalik lagi menjadi yang kuman yang baik jadi banyak, yang jahatnya sedikit? Ya tentu kita minum dengan dosis yang ekstra, yang berlebih, tidak ada overdosis. Karena Pro M1 ini adalah multistrain probiotik yang sudah membentuk food cycle. Food cycle adalah sebuah ekosistem. Terjadi pertukaran makanan di dalam komunitas ini, food exchange ya, tapi sekaligus juga saling membatasi. Jadi kalau kelebihan, karena dia saling membatasi, dia akan terbuang seperti kita mengkonsumsi vitamin C. Jadi nggak ada masalah. Malah untuk kasus-kasus yang darurat, itu kita harus memberikan double, memberikan ekstra, supaya organ sehat, tubuh sehat tadi kan kuman baiknya harus proporsinya 80%. Jadi kalau diberikan dengan jumlah yang berlebih, dengan dosis yang ekstra, 80% tadi proporsinya bisa dengan cepat kita capai. Keadaan darurat pun akan bisa kita redakan. Begitu Cak Bejo, Meti. Kemudian yang kedua dosis, sampai dengan 1 tahun cukup 2,5 mili. 1 sampai 3 tahun 5 ml. 4 sampai 12 tahun 7,5 ml. Lebih dari 13 tahun sampai dewasa 15 ml. Ya, mudah-mudahan
mudah-mudahan ini sudah menjawab Ya. Bang Kobar. Terima kasih Bang Kobar yang menyumbang di Kertok. Mana Kak? Lewat SMS. Oh iya, wis. Jadi WA ya? selamat sore. Oh WA. Ya. Selamat sore, saya Tian. Mau tanya apakah Pro M1 ini bisa didapatkan di mana saja? Kemudian Pro M1 itu bisa menyembuhkan penyakit apa saja? Dan kalau minum Pro M1 itu diminum sebelum makan atau Sesudah makan. Monggo Pak. Baik. Pro M1 sudah ada di online shop, di marketplace ya, Shopee dengan Tokopedia. Jadi kalau sahabat Kota FM mau mendapatkan Pro M1 bisa mengunjungi website kami www.agromitra.co.id. Saya ulangi lagi, www.agromitra.co.id. Masuk ke menu masuk ke menu shopping ya, nanti akan tersambung ke Shopee dengan Tokopedia, official marketplace dari Dan PT. itu nanti bisa muncul jenis-jenis semua dari Produk produk itu ya. Iya. Produknya masih sedikit nih Meti. 473 mili. Iya. Kemudian botol yang kecil yang 90 mili supaya bisa dibawa traveling ya. Iya. Dibawa dalam pesawat juga boleh karena dalam pesawat kan tidak boleh lebih 100 mili Iya. cairan. Kemudian yang ketiga adalah nano spray. Ya, hanya itu. Kemudian penjualan direct selling yang kita beli sendiri ke toko itu sudah bisa didapatkan di apotek-apotek Kimia Farma. Nah, jadi carilah apotek Kimia Farma terdekat dengan rumah. Jadi bisa dengan direct selling ke Kimia Farma Apotek. Bisa juga dengan mengunjungi website kami www.agromitra.co.id, masuk ke menu shopping. Nanti akan tersambung ke official marketplace kami di Shopee dan Tokopedia. Di situ mau dalam cerita kok ketemu Mojokerto WA. Nanti kita istirahat dulu. Nanti tanya-tanya paling soal poso ini kan akeh mengeluh penyakit emah dan Gastritis. Ambilan ini mah ya sudah dijawab, Sa. Iya. Diminum sesudah makan atau sebelum makan? Betul. Sesudah makan. Oh, sesudah. Mohon maaf, kelewat. Sesudah makan. Langsung ya. Boleh diminum langsung, boleh dicampur dengan jus atau Iya. teh hangat, tapi yang pasti harus sudah makan. Iya, oke. Ya jangan ini dulu ya, saya ono sesi berikutnya sampai jantung 5611416 sampai 5676923. Utawa goni 08175058881. Ya. Balik mana saya iku mau kan sing takon masalah tuku ya toh. Dan biasane Cak iki biasane lho, tak wong liya aku dhewe. Kebiasaan aku kan tuku mesti ndok apotek langgananku ta Cak. Lah terus itu bagaimana Pak kalau umpamanya saya punya apotek langganan terus menanyakan produk Pro Inban, bagaimana tanyanya? Kami sudah bekerja sama dengan pedagang besar farmasi, PBF Sri Buana Nikmeti. Oh, jadi orang apoteknya disuruh bilang begitu. Kalau belum ada stok, diminta staf apoteknya untuk pesan ke pedagang besar farmasi Sri Buana. Sri Buana. Ya. Oh, begitu. Biasanya kalau pagi saya sore udah siap. Kalau sore ya besok pagi sudah siap. Oh, gitu. Jadi maksudnya produknya atau staf itu memang selalu ada. Produk ini juga bekerja sama dengan siapa ya Pak ya? Produk ini kami bekerja di bawah lisensi Emro Okinawa Jepang. Sudah mendapatkan izin edar dari BPOM sebagai suplemen. Jadi kita boleh bangga dengan produk ini, Nikmeti. Ini adalah probiotik pertama di Indonesia yang multi-strain, ya, sudah mendapatkan izin edar dari BPOM sebagai suplemen. Di dunia pun kita boleh klaim ini sebagai probiotik cair multi-strain yang hidup dan aktif. Adalah satu-satunya Pro IM1 ini di dunia. Oh, hebat Cak, hebat. Jadi maksudnya sampai terus nggak usah Nggak laku dan nggak kesulitan sebab produk Pro Inban ini memang betul-betul. Dan katanya pabriknya cuman berapa Pak itu Pak?
pabriknya ada 3 di dunia. Yang pertama di Arizona, untuk pasar USA, Amerika, Hawaii, dan Kanada. Yang kedua di Peru tahun 2019, yang Arizona tadi tahun 2003. Kita yang ketiga di Malang, Indonesia. Ya, pada kan di kondisi seperti bulan puasa atau Ramadan ini orang kan untuk makannya kan menjelang sahur sama berbuka. Ya. Tapi kebanyakan orang ini kan mengeluh kebanyakan kena mah gitu loh. Bagaimana Pak? Ada pengalaman seorang nenek-nenek ya 70 tahun 2019 cuma bisa berpuasa 2-3 hari. Karena ketika berpuasa mokel, Ya. gangguan mah, gangguan gastritis ya. Tapi 2020 setelah mendapat Pro-M1 ini dan dikonsumsi rutin pagi, sesudah sahur, malam sesudah buka, alhamdulillah dia bisa berpuasa 30 hari penuh selama Ramadan. Bahkan setelah Ramadan sebagai wujud syukur, namanya Ibu Haja Indah. Ibu Haja Indah ini meneruskan puasa Syawal sebagai wujud syukurnya. Nah, kenapa Pro-M1 ini bisa mencegah mah atau memulihkan masalah-masalah mah ya, atau gastritis? Karena biasanya produksi asam lambung berlebihan itu karena ada bakteri jahat yang berlebihan, namanya Helicobacter pylori. Nah, kalau proporsi Helicobacter pylori ini banyak, gimana caranya menekannya supaya terbalik, supaya probiotik yang lebih banyak? Ya minum aja, diminum, maka akan proporsinya terbalik, yang probiotik lebih banyak. Apa yang terjadi ketika probiotik menjadi proporsinya 80%? Maka akan diproduksi lendir mukus yang melindungi dinding lambung, sehingga meskipun ada asam lambung tidak akan melukai dinding lambung. Rupanya probiotik itu bisa merangsang sel epitel dari lambung untuk memproduksi lendir ya. Kemudian kalau 80% proporsi probiotik itu di dalam komunitas mikroba di lambung, akan terjadi regulasi sistem imun seperti yang tadi. Respon imun yang pro radang dengan anti radang itu akan seimbang. Kalau radang sudah reda, maka akan terjadi healing, pemulihan. Luka-luka tadi akan mulai menutup. Probiotik juga bisa menstimulasi stem cell, tahu ya? Cak Bejo Nimeti, stem cell puncak. Dia akan membelah diri, berproliferasi, kemudian dia berdiferensiasi, berubah menjadi sel yang dibutuhkan. Yang rusak apa ya dia akan gantikan apa. Nah, sehingga setelah healing, luka itu kembali menutup dengan sel yang semula, bukan jaringan ikat yang naik ke atas hanya sekedar menutup seperti parut di kulit kita ini. Itu kalau kena asam lambung akan mudah lepas lagi. Jadi kalau dia luka ini digantikan oleh sel semula, dia akan awet, gak mudah untuk orang kambuh lagi dengan gastritis atau sakit mah. Ya, sampai ketemu konsul untuk 30 hari. Konsumsi iki. Ya temenan, Cak. Sebab gini, aku jaga mah itu juga dari protein. Sebab kalau mah itu udah terluka, istirahat di dalam itu, wah, gak enak, Cak. Itu gak karu-karuan kok. Temenan. Nah, daripada posoe batal, Cak. Iya loh, daripada riyoyo gak iso nang ndi, memang riyoyo gak oleh mudik, paling tidak kan kita di rumah selalu happy. Ya jogo ae ojo lali, tetap konsumsi 15 mili satu sudah makan setelah sahur, 15 mili satu sudah makan setelah buka. Puasa. Terus itu, Pak, apa itu setelah produk ini kami buka itu terus disimpan di mana atau gimana, kan orang-orang juga belum tahu. Jika memiliki kulkas, paling bagus disimpan di dalam kulkas. Tapi kalau tidak punya kulkas, ditaruh dalam ruangan dengan temperatur ruangan aja aman kok. Oh gitu. Pak Rekta, ini yang terakhir, apa yang mau disampaikan untuk pendengar UTMP mengenai produk ini, terus apa himbauan-himbauan untuk masyarakat? Ramadan kali ini masih dalam situasi pandemi. Kalau kita keluar rumah, tentu ancaman infeksi COVID-19 itu ada. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari kita terinfeksi, mari kita perkuat sistem imun kita. Sistem imun yang kuat bukan yang terus dinaikkan sampai setinggi-tingginya, akhirnya terjadi respon imun yang berlebihan, justru menjadi komorbid, tapi harus disimbangkan antara respon
imun yang pro radang dengan anti radang. Kalau seimbang respon imun kita, maka kita bisa menghindari penyakit apapun, termasuk COVID-19, juga mah, Mas Bejo. Ya. Jadi kita bisa berpuasa sebulan penuh selama Ramadan tanpa gangguan mah, tanpa ancaman dari infeksi COVID-19. Begitu ya. Iya. Ya, hari dulu ojo sampai lali mulai saiki, mulai sahur kok, Iya. kalau buka poso. Iya. Iku Dicoba Sa, Nah, konsumsi. Bejo, Ya, uji Pak klinik kita juga di Rumah Sakit Dr. Sutomo ya, 100 tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat yang merawat tiap hari pasien COVID-19 di ruang isolasi dan di ICU dengan minum 2 kali, pagi sesudah sarapan 15 mili, sesudah makan malam 15 mili, lebih sehat setelah 28 hari uji klinik. Nah, terus itu juga, Pak, saya ada satu. Umpama kita ada penyakit diabetes atau penyakit jantung, kan dapat obat dari dokter. Nah, itu bagaimana caranya dibarengi sama ngatur konsumsi itu? Sebaiknya setelah 1 jam setelah obat dokter. Barusan ya. Tapi proimmune sendiri sesungguhnya dengan menyeimbangkan sistem imun tadi, respon imunnya, itu juga akan meredakan autoimun yang terjadi di pembuluh darah. Penyakit apa tadi, hipertensi, jantung koroner, itu kan sesungguhnya masalah autoimun yang terjadi di pembuluh darah. Nah, kalau respon imun tubuh kita seimbang, termasuk di pembuluh darah, tentu itu akan reda, akan pulih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rita. Matur nuwun, Mampir Kang dan warung Jo. bagi info kesehatan. juga Semoga jadi berkat manfaat ya untuk Amin. semua. Dan semoga juga Pak Rita sukses bersama Pro sukses. Amin. Laris manis. Aku gak sabar konsumsi Pro N1 kepingin rasa no efek ke depan. Nah, ke samping Cak, ya tetap ke depan. Ya, terima kasih Pak Rita, sukses selalu untuk Pak Rita dan juga Sama-sama. Oke, matur suwun dan selamat guys. Apa Cak Effendi ambek Cak Tobar, Mojokerto. Mojokerto. Sampai berhak mendapatkan produk dari Pro N1.